Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti Oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan untuk segala kasih yang telah kami terima. Terlebih Tuhan memberikan hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani pagi pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain dari langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kekasih Kristus, peperangan dan pertentangan menjadi persoalan besar di tengah dunia yang senantiasa bergejolak. Apakah oleh karena kepentingan individu atau kelompok, dan bahkan masalah-masalah karena menyangkut agama, kebutuhan fisik, bencana alam, bencana peperangan, serta dampaknya, dan masalah-masalah lainnya. Seiring dengan kekisruhan masalah-masalah tersebut, berbagai media menghadirkan alegori, baik melalui simbol maupun pesan makna yang menyentuh untuk mengingatkan akan dampak dari peperangan dan pertentangan itu. Sebut saja media film layar lebar yang menghadirkan sejumlah film seperti The Day After Tomorrow tentang kengerian, Armageddon tentang kebinasaan, The Apocalypse tentang kehancuran, The Book of Eli, keresahan, Hell, penderitaan, dan 2012 atau 2012 tentang penyelamatan, serta yang lainnya. Media tersebut menghadirkan makna tentang akibat dari kehancuran tersebut. Ada yang berlatar belakangkan Alkitab dan ada juga yang mengkaitkannya dengan fiksi. Dari pesan-pesan tersebut diuraikan dunia sedang berjalan menuju kehancurannya. Diperlukan penyelamatan dan pengorbanan untuk dapat mengalahkan kejahatan dan dengan menyelamatkan
keharmonian dalam kehidupan, serta menegakkan keadilan, kebenaran, perdamaian, serta kesejahteraan umat manusia. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes melihat suatu penglihatan yang mengagumkan tentang perempuan yang terselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan bermahkota 12 bintang. Dia sedang berjuang keras untuk melahirkan anak, yaitu Mesias yang akan memerintah dengan tongkat besi. Itu dapat kita baca dalam ayat 1 dan 2. Sedangkan dalam nats kita di ayat 3 dan selanjutnya ayat 4 adalah gambaran dari ular naga besar berwarna merah, adalah antikristus yang melambangkan kekacauan yang disebut dengan Rahab atau Lewiatan, Behemoth, setan, iblis atau kekuatan dunia lainnya yang memiliki kekuasaan dan kerajaan yang besar, yang dilambangkan dengan 7 kepala dan 10 tanduk, yang melemparkan bintang-bintang di langit dan yang siap melahap manusia. Naga tersebut menyerang serta menjatuhkan serta hendak membuat anak yang dilahirkan itu serta berusaha menggagalkan upaya penyelamatan manusia ke dalam hidup yang lebih mulia, serta berusaha agar dunia dan isinya tetap berada dalam cengkramannya. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, makna dan simbol apa yang kita ambil dari pesan firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, melalui sejarah gereja dan kesaksian orang-orang percaya, penghambatan terhadap pemberitaan Injil dan firman Allah tetap berlangsung hingga saat ini dalam berbagai cara dan upaya. Ada melalui kekerasan, doktrin, penipuan oleh guru-guru palsu dan aliran sesat, melalui media maupun slogan-slogan, serta berbagai upaya agar orang percaya jadi murtad, serta menyangkal dan meniadakan Tuhan. Tetapi faktanya adalah semakin dihambat, semakin merambat. Firman Tuhan tetap dipercaya dan diberitakan kendati banyak yang martir, terusir ataupun dikucilkan. Kedua, komunitas orang percaya adalah bagian yang diwakilkan melalui perempuan tersebut. Komunitas ini menjadi umat yang ideal, yaitu umat pilihan Allah yang mengalami penderitaan serta pergumulan akibat dari permusuhan yang ada di dunia ini. Mereka adalah gereja yang tetap bergumul untuk bersekutu, bersaksi serta melayani sesuai dengan amanat agung Kristus. Umat percaya akan beserta dan berada dalam perlindungan Tuhan Yesus hingga akhir zaman. Yang ketiga, kendati mengalami penghambatan yang hebat, namun gereja dan atau komunitas Kristen tetap hidup dan berkarya karena Kristus telah memenangkan peperangan tersebut dan puncaknya adalah di kayu salib. Karena komunitas pilihan Allah berada dalam perlindungan Kristus. Keselamatan dari Kristus mengangkat setiap manusia yang jatuh oleh serangan dosa, serangan kejahatan, dan setiap orang percaya terpanggil untuk bangkit kembali dan diteguhkan memenangkan pergumulannya di dalam pertolongan dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup dan gereja yang bersaksi dan melayani. Apapun yang terjadi di tengah kehidupan kami, baik penderitaan, pergumulan, persoalan, Tuhan menangkan kami, Tuhan teguhkan kami untuk kami dapat mengalahkan kejahatan dengan berbagai ragam cara-cara yang dilakukan di tengah kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami senantiasa Tuhan perbaharui dan hidup kami dimenangkan, disucikan, dimurnikan oleh kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan dalam satu hari ini tuh juga Tuhan berkati kami dalam berbagai ragam aktivitas kami. Berilah pertolongan, berilah keselamatan, dan kami dapat berjalan di dalam roh dan kebenaran. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang diterpa oleh berbagai ragam persoalan dan penderitaan. Terlebih Tuhan yang menyaksikan nama Tuhan. Tuhan teguhkan dan Tuhan menangkan.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berkarya untuk Tuhan melalui aktivitas kita satu hari ini dan tetap menyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus besertaku, Tuhan Yesus bersamaku. Shalom. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku